We think within the next week we're going to get a ceasefire. And we're supplying, as you know, a lot of money and a lot of food to that area because we have to, you have to, in theory, not involved in it, but we're involved because people are dying. Selamat malam pemirsa. Zionis Israel dan sekutunya Amerika Serikat sudah terkenal di panggung dunia berulang kali melanggar hukum internasional dan piagam PBB. Zionis Israel juga terkenal gemar melanggar kesepakatan damai. Pasca gencatan senjata akhir Januari lalu misalnya Zionis Israel membombardir jalur Gaza dan tepi barat dengan rudal dan roket pada 18 Maret. 413 orang tewas dan 500 orang terluka. Agresi itu praktis mengakhiri perjanjian gencatan senjata Zionis Israel dan pejuang Palestina Hamas dalam perang yang hingga saat ini telah berlangsung 21 bulan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pemimpin Zionis Israel Benjamin Netanyahu dijadwalkan bertemu di Gedung Putih hari ini. Proposal gencatan senjata 60 hari dari Trump akan menjadi salah satu materi diskusi. Selama ini Netanyahu selalu menyatakan menghancurkan Hamas adalah solusi tuntas perdamaian di jalur Gaza. Akankah Presiden Trump memprioritaskan perdamaian di jalur Gaza dibandingkan loyalitas terhadap sekutunya? Dan apa saja peran yang dimainkan Indonesia untuk berperan aktif mewujudkan kemerdekaan Palestina? Bersama saya Eva Wondo, inilah Top Issue, membongkar tipu daya Zionis Israel. Pemirsa, sudah hadir bersama kami narasumber di studio Metro TV, analis geopolitik dan hubungan internasional sekaligus Duta Besar RI untuk Iran dan Turkmenistan periode 2012-2016, Dian Wirengjurit. Selamat malam Pak Dian. Selamat malam Mbak Eva, kabar, selamat malam pemirsa. Berikutnya juga Ketua Presidium Medical Emergency Rescue Committee atau MERSI, Dr. Hadiki Habib. Selamat malam, Dokter. Apa kabar, Dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berikutnya juga sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Abdul Qadir Jailani. Selamat malam, Pak Qadir. Selamat malam, Eva. Selamat malam. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami di Top Issue. Pemirsa, saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump berjanji mewujudkan gencatan senjata di jalur Gaza, Zionis Israel kembali menargetkan warga sipil Palestina. Roket dan rudal Zionis Israel yang mengincar pemukiman di Gaza menewaskan Direktur Rumah Sakit Indonesia, Dr. Marwan Al-Sultan dan keluarganya. Dr. Marwan bukan tentara atau milisi. Rumah sakit yang dipimpin oleh Dr. Marwan adalah wujud solidaritas bangsa Indonesia untuk Palestina. Dr. Marwan adalah suara dari tengah kepungan yang menyerukan bantuan dan pengobatan. Dr. Marwan kerap menginformasikan krisis kemanusiaan di Gaza, khususnya sejak agresi Zionis Israel dimulai. Pemirsa, dari Dr. Marwan pula, dunia mengetahui serangan Zionis Israel terhadap Rumah Sakit Indonesia. Kini suara itu terhenti bukan karena kelelahan, namun karena dilenyapkan paksa oleh ledakan. Ini adalah hantaman langsung terhadap nurani kemanusiaan yang selama ini dibawa Indonesia di Gaza. Iya, tentu kami sampaikan duka mendalam Pak Dr. Habib atas berpulangnya Direktur Rumah Sakit Indonesia Dr. Marwan Al-Sultan. Bagaimana respon pertama kali yang diterima oleh MERSI saat itu mendapatkan kabar duka pertama kali? Ya, terima kasih Mbak Eva. Tentu kita sangat terkejut ya, meskipun kita juga memahami dalam kondisi di Gaza ini
syahid itu merupakan salah satu hal yang lazim bagi mereka gitu. Tapi tetap saja kita terkejut apalagi ketika informasi ini sampai itu kita memang sedang berkumpul di kantornya, kita sedang membahas program-program yang akan dilanjutkan di Gaza. Dan saya sendiri mengenal beliau cukup dekat karena bekerja bareng ya 2-3 bulan terakhir ini di Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara. Saat itu kita bersama dengan beliau di bawah kepemimpinan beliau itu melakukan reaktivasi rumah sakit pada saat gejatan senjata yang pertama. Saya ada di sana juga saat itu dengan beliau. Dan tentu sangat terkejut dan duka yang mendalam ya. Karena kita mengenal, saya sebagai dokter, beliau juga sebagai seorang dokter spesialis senior gitu ya. Jadi ada namanya kesejawatan gitu ya antar profesi. Dan sebagai senior tentu kita mengenal sekali beliau menjadi salah satu contoh bagaimana dia menjalankan tugas profesinya gitu di tengah segala keterbatasan. Betul. Gitu. Jadi ya doa kami semoga keluarga yang ditinggalkan dan masyarakat Gaza selalu dikuatkan. Ya, amin, amin ya rabbal alamin. Almarhum Dr. Marwan terus memimpin Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara meskipun menghadapi berbagai ancaman kemudian keterbatasan yang tadi Anda sampaikan, Dokter. Bagaimana Mercy melihat dedikasi almarhum selama ini? Ya, satu hal yang perlu kita pahami bahwa beliau adalah seorang profesional medis yang legitimate. Bukan hanya di masyarakat Gaza tapi juga di dunia internasional. Kenapa? Karena beliau sebagai tenaga kesehatan yang juga memimpin rumah sakit selalu memang menyuarakan situasi kesehatan. Ya, situasi kesehatan yang terjadi ketika terjadi sebuah permasalahan atau keterbatasan. Dalam hal ini tentu serangan-serangan dari pihak penjajah ke lingkungan tempat mereka hidup, gitu ya. Dan selama proses genosida di Gaza ini, Dr. Marwan sendiri juga bekerja sama dengan berbagai lembaga internasional lainnya yang masuk ke dalam Gaza dengan berbagai tim medis internasional. Saya sendiri ikut di dalamnya berinteraksi dengan rapat bareng itu. Jadi kalau kita di Rumah Sakit Indonesia itu tiap pagi itu beliau selalu datang pagi untuk morning meeting gitu. Jadi kita ketemu dengan tim medis dari Inggris, tim medis dari Belanda, dari Spanyol, dari Maroko, dari Kanada gitu. Datang berganti-gantian dan berbagi tugas di situ. Ada yang di bagian gawat darurat, ada yang di bagian poliklinik anak, ada yang di bagian pembedahan gitu ya, berbagi-bagi di situ. Jadi beliau memimpin pelayanan kesehatan itu memang lintas negara di dalam di dalam wilayah yang beliau pimpin gitu. Dan memang fokusnya adalah di bidang kesehatan. Jadi pembunuhan seorang cendekiawan gitu ya, dalam hal ini di bidang medis, tentu selain memang sebuah kejahatan kemanusiaan juga ada usaha untuk menghilangkan gitu ya, menghilangkan daya peradaban dari masyarakat yang ada di situ sebenarnya. Karena bagaimanapun selain sebagai dokter, karena beliau orang cendekiawan, tentu dia punya murid-murid gitu ya yang memang mencontoh pribadi beliau ya, minimal dokter-dokter muda yang ada di Gaza sekarang. Ya. Lalu bagaimana respon atau sikap pemerintah Indonesia? Saya tanyakan ke Pak Kadir. Pak Kadir, apa sikap pemerintah Indonesia atas serangan Zionis Israel yang menewaskan Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza? Pak Kadir. Yang pasti berita duka itu mendapat perhatian khusus dari pemerintah Indonesia, dan pemerintah Indonesia juga secara khusus menyampaikan belasungkawa dan simpatinya kepada keluarga Dr. Marwan. Itu yang pertama. Kemudian kedua, bagi pemerintah Indonesia tindakan kekerasan yang secara khusus ditujukan ke sasaran atau warga sipil jelas merupakan pelanggaran hukum internasional. Hukum humaniter internasional secara tegas melarang tindakan kekerasan terhadap warga sipil. Hal ini menunjukkan sikap Israel yang terus tidak memperdulikan ketentuan hukum internasional, terutama hukum perang internasional. Tantangannya sekarang adalah bagaimana masyarakat internasional dapat menegakkan ketentuan-ketentuan hukum internasional tersebut. Terus berlanjutnya situasi ini jelas merupakan sinyal buruk bagi kredibilitas hukum internasional dan tata hukum dunia.
Oleh karenanya menurut saya situasi ini merupakan momen yang menjadi ujian terhadap legitimasi tata hukum dunia yang seperti yang saya sebutkan tadi, yang wibawanya semakin lama semakin tergerus oleh kecenderungan sikap unilateralisme tanpa memperdulikan prinsip-prinsip moral dan keadilan yang diterima oleh masyarakat internasional. Bagaimana Indonesia akan atau harus merespon tantangan ini? Menurut saya sikap pemerintah Indonesia saat ini sudah sangat tepat. Persoalan ini bukan merupakan persoalan individual satu atau dua negara, melainkan merupakan tanggung jawab kolektif masyarakat internasional untuk memastikan semua kejahatan yang dilakukan Israel dapat dihentikan dan memastikan legal accountability bagi tindakan pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh Israel. Ini sebagai pelanggaran hukum internasional, Pak Dian, tewasnya Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Dr. Marwan Al-Sultan. Apakah di sisi lain bisa dilihat sebagai pesan politik kepada Indonesia karena mayoritas masyarakat Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina, Pak Dian? Terima kasih Mbak Eva, terima kasih pemirsa. Begini cara melihat saya. Kalau ditanya tadi seperti pertanyaan kepada Mas Habib tadi, bagaimana reaksi? Saya kaget dan tidak kaget. Kaget sebagai profesional, sebagai diplomat, sebagai diplomat yang banyak bertugas di berbagai negara dan menyaksikan berbagai macam konflik. Kaget sebagai manusia karena pembunuhan, saya bilangnya pembunuhan karena kelihatannya memang diarahkan. Buat saya ini sudah yang dikatakan tadi Pak Dirjen, sangat tepat bahwa ini sudah melanggar berbagai ketentuan maupun spirit dari hukum-hukum internasional yang ada. Buat saya terlalu jauh tindakan Israel. Buat saya hal ini memang sudah di luar batas kemanusiaan. Tapi kalau saya sebut saya tidak kaget, kalau saya mengikuti kiprahnya Israel, khususnya di bawah kepemimpinan Netanyahu. Memang Netanyahu dikenal garis keras di dalam partainya sendiri, dan Partai Likud memang punya platform yang buat saya memang sudah dari awalnya ingin menghancurkan Gaza dan daerah-daerah pendudukannya, terutama di tepi barat dan juga di utara Lebanon dan juga di Houthi. Kalau di Houthi misalnya, dia harus berhadapan dengan entitas negara yang punya kedaulatan. Dia punya pertimbangan lain untuk tidak membombardir seperti Gaza. Seperti juga di Lebanon, ketika dia tidak bisa membombardir seenaknya seperti Gaza karena Hezbollah merupakan entitas politik yang diakui resmi di Lebanon. Sementara Gaza adalah suatu wilayah kecil terpencil, dikelilingi hanya oleh Israel dan Mesir, jauh dari jangkauan internasional yang sebenarnya sudah memang tidak berdaya secara apapun, apalagi secara militer. Kalau sampai sebuah kawasan yang sudah tidak berdaya ini dihancur leburkan, buat saya tidak ada kata lain selain biadab. Nah, pembunuhan terhadap Dr. Marwan Al-Sultan ini buat saya satu bentuk lagi dari serangkaian kelakuan Israel di berbagai konflik khususnya dengan Palestina sebelumnya, yang memang tidak ragu-ragu menyasar sipil, menyasar jurnalis, menyasar tenaga-tenaga medis dan sebagainya. Memang harus ada upaya internasional seperti dikatakan Pak Dirjen tadi, yang lebih dari sekadar menyatakan, mengecam, mengutuk, tapi juga harus ada tindakan yang mungkin harus dicari formulasinya, yang tapi menunjukkan bahwa ini bukan lagi concern negara tertentu, tapi bukan lagi concern kawasan, tapi sudah menjadi concern dunia. Ya, ini tindakan Zionis Israel sudah terlalu jauh, bahkan Anda sebut biadab, Pak Dian, maka menyebabkan Gaza sampai saat ini masih membara, padahal negosiasi gencatan senjata sedang berlangsung. Mengapa serangan tanpa henti terus berlangsung di Gaza? Kami akan bahas lagi usai jeda, pemirsa, tetaplah bersama kami di Top Issue. Anda kembali bersama kami di Top Issue. Jadi Pak Dian, percayakah Israel akan sepakat dengan gencatan senjata? Mbak Eva, begini,
Lagi-lagi kita harus melihat yang sebelumnya, mungkin sedikit pengulangan atau mengingatkan kembali. Justru di dalam perang 12 hari ini saja, beberapa kali terlihat bagaimana Israel itu tidak bisa dipegang. Janjinya, omongan pemimpinnya, ataupun sikap militer Israelnya. Contoh paling gampang, serangan tanggal 10 Juni, itu di tanggal 13 Juni, itu dilakukan padahal tanggal 10 itu sedang berlangsung proses negosiasi antara Amerika dan Palestina untuk mencapai sebuah gencatan senjata. Tiba-tiba menyerang. Apakah itu bisa dipercaya? Trump, Amerika, juga dalam hal ini begitu. Menyatakan 12 hari akan ada break untuk melihat sampai Amerika menentukan sikap. Totonya menyerang. Kalau kita rujuk khusus ke Gaza saja, berapa kali gencatan senjata diingkari oleh Israel? Artinya apa sih? Israel ini kan membuat gencatan senjata semacam taktik, kelihatannya, untuk melemahkan posisi lawannya. Seakan-akan, oke, kita jeda, silakan konsolidasi, kami pun konsolidasi. Tapi ternyata beda konsolidasi dan apa yang dilakukan Israel. Israel tidak melakukan konsolidasi, dia hanya melanjutkan upaya penyerangannya kok. Sementara di Gaza misalnya, ketika ada kabar gencatan senjata, rakyat sudah mulai berani keluar, sudah mulai mencari bantuan yang diberikan kepada mereka. Tapi ketika itulah rupanya Israel memanfaatkan keadaan untuk menyerang secara membabi buta. Jadi menurut Anda gencatan senjata hanya sekedar strategi Israel untuk mengulur waktu, bahkan melanjutkan langkah-langkah pemusnahan yang dilakukan oleh Israel? Betul seperti itu menurut saya. Kenapa? Karena sejauh ini tidak ada penjamin di luar Amerika. Kalau saja gencatan senjata itu dibuat juga dengan melibatkan katakan Rusia atau Cina, saya yakin hasilnya pun bisa beda. Karena ini siapa yang menjamin? Yang membuat mereka, yang mengusulkan mereka, yang menentukan terms of condition-nya mereka. Artinya Gaza disuruh menerima, dan ini mau dipaksakan kepada Iran misalnya. Menerima gencatan senjata dengan dalam arti stop program nuklir. Kan tidak semudah itu gitu loh, antara mewujudkan suatu gencatan senjata yang sifatnya sementara dengan menetapkan syarat yang berlaku permanen. Kan tidak mungkin gitu. Nah, itulah Israel yang didukung oleh Amerika. Informasi untuk hari ini dijadwalkan ada pertemuan padian antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Benjamin Netanyahu. Trump juga sebelumnya menyatakan berjanji menekan Israel untuk mau ceasefire atau gencatan senjata ya. Tapi kita berulang kali dengar statement dari Netanyahu nampaknya tetap ingin menghancurkan Hamas. Jadi apakah optimis Amerika bisa menekan Israel untuk bisa menyetujui gencatan senjata? Saya tidak tahu karena konsep gencatan senjatanya sendiri mungkin ditafsirkan secara berbeda oleh Netanyahu. Dan itulah yang menyebabkan misalnya Netanyahu merasa gencatan senjata ini sedang diupayakan dengan Iran. Sementara masih melihat Gaza sebagai ancaman walaupun sudah hancur lebur. Buat saya hanya untuk menarik satu perhatian konstituennya bahwa ancaman-ancaman yang katanya ada dari Hamas, dari Houthi, dan dari Hizbullah benar-benar hancur total. Walaupun tadi saya katakan Houthi tidak sebegitu mudah karena dia entitas de facto menguasai Yaman, sementara Hizbullah adalah entitas politik resmi dari. Jadi memang Gaza ini adalah bulan-bulannya Netanyahu untuk membuktikan bahwa Israel masih mampu. Padahal buat saya di berbagai kesempatan saya katakan itulah tindakan yang tidak ada lain selain biadab dan pengecut gitu ya. Kepada negara yang bukan negara, entitas yang relatif tidak sebanding, dia bisa habisi dengan segala macam cara dan senjata. Sementara ketika berhadapan dengan entitas yang sama, sebuah negara, ternyata dia juga tidak mampu menunjukkan kehebatannya. Sehingga perlu mengundang Amerika untuk membantu. Buat saya tindakan yang pengecut. Bisa saja tadi Anda sebut konsep
gencatan senjata antara Amerika dan Israel bisa saja berbeda, tetapi kalau pertemuan ini terjadi hari ini, jadwalkan kan terjadi hari ini, apa yang harus diwaspadai? Apakah betul akan membicarakan gencatan senjata atau ada hal lain yang justru sedang dirundingkan antara Israel, khususnya Netanyahu dan Trump? Terima kasih, Mbak Eva. Buat saya harus ada upaya di balik layar yang harus dimainkan oleh Rusia dan Cina untuk menjamin bahwa gencatan senjata kali ini bukan gencatan senjata yang syarat-syaratnya ditentukan oleh Israel atau Amerika, tapi syarat-syarat yang benar-benar objektif yang bisa diterima siapapun negara itu, Israel, Iran atau Amerika, dan ada yang bisa menjamin kalau kali ini Israel tidak memenuhi, mereka tidak akan tinggal diam. Buat saya harus ada, inilah diplomasi. Artinya tidak perlu kelihatan, tapi saya yakin hal ini lagi dijalankan. Oke. Saya ingin tanya ke Pak Kadir juga, karena Hamas memberikan syarat penarikan total pasukan Israel dari Gaza, kemudian jaminan Israel tidak melanjutkan serangan dan distribusi bantuan dikembalikan ke PBB. Menurut Anda, Pak Kadir, apakah permintaan Hamas ini masih dalam batas yang wajar menurut standar perundingan internasional untuk bisa menuju ke gencatan senjata? Permintaan Hamas mengenai penarikan mundur seluruh pasukan Israel dan pemberian akses bagi bantuan kemanusiaan merupakan situasi ideal yang diharapkan masyarakat internasional. Dunia internasional jelas menghendaki agar pendudukan di Gaza harus segera dihentikan dan bencana kemanusiaan yang terjadi terus segera dihentikan dan harus segera dihentikan pula. Dari perspektif keadilan, tentunya permintaan ini merupakan sesuatu memang yang seharusnya terwujud. Namun, ada satu hal yang ingin saya garis bawahi, di dalam dunia nyata, di dalam dunia politik realism, setiap perundingan tidak selalu menghasilkan kesepakatan yang mencerminkan keadilan. Meskipun dalam teori perundingan internasional dapat diharapkan dapat menghasilkan solusi yang adil dan menguntungkan semua pihak, tapi dalam kenyataan seringkali hasil perundingan internasional akan selalu dipengaruhi oleh berbagai faktor yang seringkali dirasakan kurang adil. Hal ini terjadi karena kekuatan negara peserta perundingan yang tidak simetris atau posisinya yang tidak seimbang. Tadi Pak Dian Wiranjuri menjelaskan bagaimana Israel dan Amerika lebih mendominasi dalam proses perundingan. Oleh karenanya seringkali proses perundingan seperti ini, para pihak yang dalam posisi yang lemah terpaksa mengambil pendekatan pragmatis dan bahkan mungkin kompromi politik yang seringkali terpaksa dilakukan. Situasi seperti ini yang sangat kuat saya khawatirkan akan terjadi, sehingga solusi yang adil bagi konflik Palestina-Israel dapat diwujudkan itu akan semakin sulit. Ini yang saya khawatirkan. Ya, betulkah akan semakin sulit, Pak Dian, karena Palestina, Hamas dalam posisi yang lemah untuk berdiskusi dalam gencatan senjata? Terima kasih lagi Mbak Eva. Dalam hal ini, coba kita lihat ya, bagaimana memang Palestina tidak punya leverage. Palestina dalam hal ini Gaza ya, Hamas. Semuanya sudah dihancur luntakan oleh Israel. Pemimpin-pemimpinnya juga tidak lagi mungkin di tempat. Sebagian menyebar. Kepada siapa mereka harus melakukan konsolidasi. Mereka kehilangan segalanya. Yang ada di sana hanya rakyat dan penderitaan yang tidak berakhir. Coba kita lihat lagi. Misalnya, gencatan senjata sendiri mestinya dilakukan secara bertahap. Tahap pertama adalah penghentian saling tembak. Nomor satu itu. Apakah sudah terjadi itu? Belum, sampai sekarang masih, bahkan semakin intens. Betul, dilakukan hanya oleh Israel. Karena kita lihat sendiri di berita. Rakyat Gaza sudah tidak berdaya. Mereka hanya butuh bantuan hanya untuk survive, hidup. Loh, kok masih diserang? Loh, syarat pertama gencatan senjata saja tidak bisa dipenuhi. Bagaimana kita mengharap Israel seperti yang disampaikan oleh kawan saya Pak Dubes, Pak Dirjen itu, kita bisa punya gencatan senjata yang ideal, yang diharapkan oleh Hamas. Dalam hal ini penarikan mundur pasukan Israel. Sementara Israel pun
tidak mau menarik mundur, tapi juga punya tuntutan yang juga mungkin menjadi salah satu sisa dari leverage-nya Hamas, yaitu sandera yang masih ditahan dan jenazah warga Israel yang masih ditahan. Dan sekarang kita mau mulai dari mana? Kalau sebuah perundingan yang setara, mungkin bisa dilakukan penarikan dan pengembalian sebagian jenazah atau sandera. Tapi ini tanpa apapun, step pertama saja Israel tidak melakukan kok. Iya. Syarat Bagaimana kita pertama berharap? gencatan senjata saja tidak dipenuhi. Betul. Kondisi di Palestina di jalur Gaza semakin parah. Nanti Betul. kita akan tanyakan juga ke Dr. Habib ya. Mungkin informasi dari rekan-rekan yang ada di sana. Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami di Top Issue. Anda kembali bersama kami di Top Issue, meneruskan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dian. Syarat pertama untuk gencatan senjata saja tidak dilakukan. Serangan Israel semakin masif, semakin intensif, menyerang warga sipil, bahkan tenaga medis di Gaza. Bagaimana kondisi terkini, Dr. Habib, yang diperoleh oleh rekan-rekan di Mercy terkait dengan kondisi warga Gaza, kemudian juga pasokan kebutuhan seperti makanan dan juga obat-obatan? Ya, yang kelihatan bombastis itu kan serangan-serangan ini ya. Iya. Ada ledakannya, ada yang menangis berteriak. Gitu. Tapi korban mayoritas dari situasi ini adalah disebabkan oleh blokade. Gitu ya, blokade yang menyebabkan semuanya tidak bisa masuk. Bantuan tidak Kebutuhan bisa dasar masuk. tidak bisa masuk. Jadi kelaparan yang kemudian menjadi senjata gitu ya, dijadikan senjata untuk menekan dan alat transaksi. Jadi kalau kita lihat dari aspek medis misalnya, kalau dari pengalaman, ya kita menyaksikan dan mengalami dan mau tidak mau terpaksa harus melakukan gitu. Bagaimana di era medis modern ini kita melakukan pengobatan itu seperti zaman pertengahan, gitu ya, dengan segala macam keterbatasannya gitu. Dan di komunitas ketika kita mencoba membantu dengan support sebenarnya bantuan paket-paket makanan, kita juga dalam memberikan bantuan itu kan ada namanya code of conduct ya. Code of conduct itu artinya orang yang ditolong itu pun harus tetap dimanusiawikan, dimanusiakan gitu. Nah itu yang harus dipertimbangkan dan dipikirkan juga sebenarnya. Jadi kalau kita lihat ada blokade, kemudian ada katanya kayak di spill gitu ya. Ini kasih nih bantuan masuk truk berapa ini, itu sebenarnya tindakan yang sangat kejam gitu. Kenapa? Karena itu malah memicu konflik horizontal di masyarakat yang orang-orang kelaparan cuma dikasih sedikit dan dipaksa untuk berebut di situ. Nah tentu tidak bisa memang sebenarnya menurut kami blokade ini menjadi alat perundingan karena ini memang mandatori sebenarnya dibuka gitu ya. Mandatori itu memang harus ada tekanan yang serentak bahwa ini memang sebagai manusia di dalam ini memang harus diselamatkan gitu. Itu yang dari kita. Oke. Pak Dian, dengan Israel yang terus menyerang, bahkan memblokade bantuan dan kelaparan seolah menjadi alat untuk terus menekan ya. Ini kan menunjukkan bahwa agresi Zionis Israel terhadap bangsa Palestina ada tujuan langsung dan tidak langsung agar bangsa Palestina bisa meninggalkan tanahnya. Bahkan Israel secara terang-terangan ingin mendirikan negara Yahudi di tepi barat. Dalam logika politik, Pak Dian, artinya perdamaian akan sangat sulit untuk tercapai? Sangat sulit, iya. Karena kenapa? Pada dasarnya two-state solution itu sudah diakui sebagai solusi yang paling visible buat menyelesaikan konflik Palestina-Israel. Mendirikan dua negara hidup berdampingan secara damai dengan syarat Palestina terdiri dari dua bagian, tepi barat dan Gaza. Dan itu sudah berpuluh tahun sebenarnya sudah menjadi pegangan bersama masyarakat dunia. Memang disayangkan bahwa dalam hal ini Hamas masih menghendaki yang lebih luas daripada Gaza untuk menjadi wilayah Palestina. Mungkin itu juga menambah komplikasinya bahwa masalah Palestina Israel ini semakin sulit, apalagi dengan karakter pemimpin dua negara itu
Israel dan Amerika yang memang susah dipercaya, susah dipegang. Sebuah perundingan internasional yang akan berhasil seperti ketika Iran dan negara-negara Barat menyepakati JCPOA. Itu bukan masanya Trump. Nah, ternyata bisa Amerika berpikiran apa? Pemimpin Amerika berpikiran Saat itu ya. berpikiran waras, rasional, yang mau memperhatikan aspirasi lawan berundingnya. Ya. Bahwa memberlakukan sanksi terhadap Iran yang berpuluh tahun hanya menimbulkan kesengsaraan yang hampir sama, artinya penderitaan rakyat. Nah, pemimpin Amerika yang lalu bisa kok. Kenapa sekarang Trump seperti itu? Buat saya solusinya ya mungkin komplikasi tadi bisa lebih cepat teratasi. Kalau misalnya pemakzulan Trump terus jalan, antara lain. Dan juga pemakzulannya Netanyahu. Di dalam negeri dia menghadapi masalah yang sama. Peradilan korupsi ya? Betul. Artinya apa? Dua pemimpin ini punya masalah dalam negeri yang seharusnya menyadarkan mereka untuk berbuat yang lebih rasional dalam konteks hubungan internasional di kawasan Timur Tengah. Oke, semakin sulit, complicated karena orangnya, Trumpnya dan juga Netanyahu-nya ya. Betul. Saya ingin tanya karena tadi ada informasi yang kami tayangkan di Headline News, Indonesia akan mengirimkan 10.000 ton beras untuk Palestina. Pak Kadir, bagaimana memastikan bantuan ini bisa diterima oleh masyarakat di Gaza karena ada kondisi blokade bantuan, Pak Kadir? Terima kasih banyak. Pertama-tama saya hanya ingin menegaskan kembali bahwa pengiriman bantuan beras yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia jelas merupakan wujud komitmen pemerintah Indonesia untuk membantu, untuk meringankan penderitaan kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Itu yang pertama. Kemudian kedua, kita juga menyadari bahwa proses pengiriman itu, tantangan utama yang kita hadapi adalah bagaimana kita bisa menyalurkan secara efektif. Karena memang tantangan utama yang kita hadapi selama ini adalah akses. Oleh di sini tadi dikatakan bahwa kita melakukan kerjasama dengan otoritas Palestina dan mungkin juga akan berkomunikasi dengan beberapa NGO yang ada di lapangan. Akses adalah sesuatu yang terpenting dan pemerintah sudah berusaha melakukan yang terbaik untuk melakukan koordinasi dengan mereka yang bisa memperoleh akses di lapangan. Tentu ini adalah bentuk nyata dukungan Indonesia yang terus memberikan bantuan kepada rakyat Palestina. Akses menjadi sangat penting, Pak Dian. Bagaimana ya negara Indonesia sudah berupaya mengirimkan bantuan sebagai bentuk wujud solidaritas ya, tetapi sulit karena aksesnya, Pak Dian. Begini, teman-teman, dalam hal ini ya saya memberi catatan khusus ya. Masyarakat kita hanya melihat satu sisi ya, bahwa penyaluran ini seakan-akan Indonesia mau memberikan bantuan dan harus mengirim ke tempatnya gitu loh, ke Gaza. Yang kita sudah dengar bahwa Gaza itu bahkan sejak 2007 pun sudah diblokade oleh Israel sebagai pihak yang menduduki kawasan yang tidak dimilikinya itu. Nah, kalau kita cuma berharap sampai bantuan 10.000 ton beras ini kita kirim langsung, tidak akan mungkin. Karena puluhan organisasi internasional, puluhan negara bermaksud yang sama. Ya. Artinya apa sih? Yuk coba kita jajaki dengan kerjasama melalui negara-negara lain, terutama negara-negara kawasan yang lebih didengar oleh baik Palestina dan juga Israel. Daripada kita mengupayakan bantuan kita sendiri yang kita kirim langsung menggunakan apapun yang mungkin secara hitung-hitungan juga pasti akan mahal dan sebagainya. Mengapa kita tidak satukan bantuan itu dengan berbagai negara lain yang punya akses? Saya yakin sejumlah organisasi non pemerintah internasional itu juga masih ada yang bisa bernegosiasi dengan baik khususnya Amerika dan Israel, juga negara-negara yang lebih didengar daripada kita memaksakan bantuan kita harus langsung ke tujuan. Oke, negara-negara yang bisa didengar tadi Anda juga sempat mention ya di awal, misalnya Rusia. Nah ini kan Rusia
Rusia, Cina sebagai Rusia, negara China. yang bisa membuat Amerika mendengar concern internasional. Oke. Tapi negara-negara yang selama ini jelas lebih terlibat seperti Mesir, Qatar, Oman, yang dalam prosesnya banyak proses perundingan gencatan senjata saja banyak terlibat. Artinya mereka memang punya kemungkinan kesempatan untuk menyampaikan secara langsung kepada Israel perlunya bantuan ini diberikan akses gitu loh. Daripada kita yang mencoba meyakinkan otoritas Palestina. Oke. Dan sebagainya. Saya tanya ke Pak Kadir, apakah itu sudah dilakukan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Dian, Pak Kadir? Mengenai upaya pemerintah Indonesia untuk mewujudkan perdamaian di Palestina, sebagaimana diketahui bahwa Menteri Luar Negeri telah dalam berbagai kesempatan menjadi salah satu anggota OIC Contact Group. Ini merupakan tulang punggung negara-negara Islam dan negara-negara berkembang untuk mengupayakan two-state solution. Dan bukan hanya itu, bahwa bahkan beberapa waktu yang lalu Indonesia juga dipercaya, diberi mandat untuk memimpin satu working group dalam International Conference tentang two-state solution yang seharusnya sudah berlangsung pada bulan lalu, tapi karena situasi di Timur Tengah maka International Conference tersebut ditunda untuk beberapa waktu. Satu yang terpenting begini, Eva, bahwa kita mengetahui bahwa tadi sudah dijelaskan bahwa Israel memang jelas memiliki intensi untuk melakukan pendudukan di tepi barat secara dan Gaza secara permanen. Itu tampak dari policy, measures dan langkah-langkah legislasi yang dilakukan oleh Israel di kedua tempat itu. Oleh karenanya, dalam konteks ini, International Court of Justice telah secara tegas mengatakan bahwa semua tindakan Israel itu merupakan tindakan illegal, bahkan occupation-nya pun juga merupakan tindakan illegal. Di sini root causes-nya adalah mengenai adanya occupation. Oleh karenanya fokus kita saat ini adalah bagaimana kita menghentikan pendudukan dari Israel di kedua daerah itu. Langkah ini tidak mudah dan seperti saya katakan tadi itu, hal ini bukan tanggung jawab satu atau dua negara, melainkan tanggung jawab kolektif hukum internasional. Maka kita akan mengkhawatirkan masa depan dunia di masa mendatang karena ketidakmenentuan dan ketidakpastian menjadi hal yang sangat lumrah. Ya, ini tanggung jawab banyak negara, Pak Dian. Ada tambahan dari apa yang disampaikan oleh Pak Kadir? Terima kasih Pak Dirjen. Menambahkan begini, kembali ke masalah bantuan ya. Buat saya begini, masyarakat kita kadang-kadang juga berharap terlalu banyak atau terlalu besar. Bahwa bantuan kita 10.000 ton untuk saudara-saudara kita di Gaza itu dibutuhkan, jelas. Bantuan itu pasti dihargai, bukan hanya oleh Palestina tapi oleh masyarakat internasional. Masalahnya satu, yang ingin menyumbang berkontribusi untuk membantu masyarakat di Gaza, puluhan negara, puluhan organisasi internasional, pemerintah, puluhan organisasi internasional non-pemerintah. Semua sudah mengumpulkan bantuan yang kalau ditotal, bantuan kita mungkin jadi kecil. Tapi kalau kita dengan bantuan 10.000 ton itu ingin langsung diterimakan kepada rakyat Palestina di Gaza, buat saya terlalu jauh permintaan itu. Baik. Karena harus melalui prosedur yang jelas bantuan yang lebih banyak akan diutamakan. Mengapa? Itu yang tadi saya maksud. Mengapa kita tidak bekerja sama menitipkan bantuan kita secara internasional? Saya yakin siapapun pasti menghargai dan mengakui bahwa dalam bantuan internasional yang bisa disalurkan karena mereka yang punya akses, pasti Indonesia disebut. Dan ucapan terima kasih pasti akan disampaikan oleh rakyat Palestina kepada kita. Oke, baik, nanti kita masih akan bahas lagi termasuk juga langkah PBB yang baru-baru ini merilis daftar perusahaan pendukung Israel. Apakah ini termasuk langkah progresif dari PBB? Kita akan bahas usai jeda, pemirsa, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pak Dian, baru-baru ini PBB merilis
daftar perusahaan pendukung Israel. Apakah ini termasuk langkah progresif dari PBB? Kalau dibilang progresif mungkin iya, kalau memang itu merupakan capaian pertama dalam konteks konflik di Timur Tengah khususnya Israel-Palestina. Tapi kalau saya melihat apa yang dihasilkan PBB semua juga tidak mengikat, belum tentu ada yang mematuhi, baik perusahaannya atau negara tempat perusahaan itu bermarkas besar, belum tentu juga akan mematuhi, karena semua keputusan PBB, baik dalam bentuk resolusi, sekalipun resolusi Dewan Keamanan, tidak ada yang mengikat. Satu. Kedua, perusahaan-perusahaan itu yang besar-besar itu punya jaringan yang luas di dunia, yang kalau mereka mengambil keputusan penutupan sebagian atau mungkin sebagian besarnya, yang terkena dampaknya itu bukan hanya mereka. Karyawan di negara-negara tempat perusahaan itu berada. Dan artinya apa? Apakah kita siap hanya untuk mengecam sebuah perusahaan yang namanya ada di situ supaya menghentikan penyaluran dananya? Apakah kita juga tahu penyaluran dana itu untuk siapa, kepada siapa? Buat saya apa yang dilakukan PBB tidak lebih sekedar memenuhi aspirasi internasional, mengingat kuatnya jaringan bisnis kelompok Yahudi di dunia, yang kemudian orang mengkaitkan mungkin dana-dana peperangannya Israel berasal dari sana. Mungkin saja, saya tidak bisa mengkonfirmasi, bahkan mungkin PPATK internasional juga belum tentu bisa mengkonfirmasi kalau ada. Jadi buat saya, kita lihat saja, karena ini baru, kalau dibilang pertama kali, kita lihat saja apa yang akan berlangsung. Buat saya rasanya sih tidak akan terlalu berdampak nyata pada perbaikan kehidupan di Gaza kalau katanya mereka meninggalkan Indonesia, katakan perusahaan-perusahaan itu meninggalkan Indonesia. Saya ingin ke Pak Kadir, apa langkah progresif yang akan dilakukan Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina, Pak Kadir? Pertama-tama mungkin sebelum saya menjawab pertanyaan itu, Mbak Eva, saya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Dian tadi mengenai beberapa perusahaan yang diumumkan. Pertama-tama saya ingin menekankan bahwa list yang diumumkan itu dikeluarkan oleh Special Rapporteur untuk urusan Palestina, dan di sini list tersebut bukan keputusan dan tidak memiliki makna apa-apa karena bukan diambil oleh organ PBB, terutama Dewan Keamanan PBB. Memang idealnya apabila memang kita mengharapkan ada tindakan konkret, sanksi dan sebagainya, itu tentu harus ada keputusan dari Dewan Keamanan. Dan namun saya juga pada saat yang sama saya memahami apa yang disampaikan oleh Pak Dian Wilangjuri tentang sulitnya untuk memperoleh keputusan Dewan Keamanan. Itu yang pertama. Kemudian kedua, mengenai apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Yang pasti adalah, tadi saya sudah tegaskan, akar persoalan yang ada di Timur Tengah, bukan hanya masalah Palestina, di seluruh Timur Tengah adalah pendudukan Israel di tepi barat Sungai Yordan dan Gaza. Dan kita sudah mengetahui, pengadilan internasional sudah mengatakan bahwa pendudukan itu adalah illegal. Dan kita juga ada melihat berbagai resolusi Dewan Keamanan yang mengatakan bahwa occupation itu harus segera diselesaikan dan menuju two-state solution melalui sebuah mekanisme perundingan, dan two-state solution ini harus sesuai dengan parameter yang disepakati. Karena masyarakat internasional sudah clear, ada beberapa parameter. Kita ketika berbicara mengenai two-state solution, bukan sekedar bahwa hanya ada dua negara. Ada beberapa parameter yang perlu dipenuhi. Misalnya adalah tentang batas negaranya di mana. Two-state solution apabila kita sepakat ada sebuah masyarakat negara Palestina yang merdeka, harapan kita adalah batas negaranya adalah sesuai dengan batas sebelum tahun 1967. Itu pertama. Kemudian kedua, mengenai ibu kota
Palestina, Yerusalem sebagai ibu kotanya. Dan ketiga, mengenai hak orang-orang Palestina untuk kembali ke tanah airnya. Saya mengetahui bahwa ketiga isu itu tersebut merupakan isu yang sangat sulit sekali. Kalau kita melihat dari sejarah atau yang sudah pernah terjadi sebelumnya, perundingan damai antara Palestina dan Israel semua terhenti karena ketiga persoalan tersebut. Ya. Persoalan ibu kota negara, persoalan batas negara, dan persoalan hak untuk kembali itu merupakan hal yang big no buat orang-orang Israel. Ini yang menjadi persoalan. Baik. Dan oleh karenanya sekali lagi buat kita adalah bagaimana kita mendorong two-state solution. Tadi saya katakan bahwa Indonesia termasuk satu pemeran kunci untuk adanya upaya khusus membentuk international conference di PBB yang secara khusus memfokuskan pada two-state solution. Oke, Saya tidak tahu bagaimana two-state solution ya. Baik, Pak Kadir. Karena itu adalah akar persoalannya. Iya, terakhir Dr. Habib, dengan berbagai tantangan bahkan sampai berkorban nyawa, apakah misi Mercy kemanusiaan di Gaza akan terus berlanjut? Ya, prinsipnya kita memang harus terus menyuarakan apa yang ada di Gaza ini, dan jalur-jalur profesional yang memang kita punyai tentu harus kita manfaatkan gitu ya, untuk memberikan langkah-langkah yang mungkin one step forward gitu ya, kepada masyarakat, dan tentu saja hal-hal seperti ini harus kami terus lakukan dengan strategis. Baik, terima kasih analis geopolitik dan hubungan internasional sekaligus Duta Besar RI untuk Iran dan Turkmenistan periode 2012-2016, Dian Wirangjuri. Terima kasih Pak Dian. Terima kasih Mbak Eva. Ketua Presidium Medical Emergency Rescue Committee atau MERSI, Dr. Hadiki Habib. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, dan juga sudah bergabung melalui Zoom Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Abdur Qadir Jailani. Pemirsa, Indonesia dan dunia masih berharap bahwa gencatan senjata di Gaza segera tercapai menuju perdamaian permanen. Namun dunia tetap harus waspada terhadap tipu daya Zionis Israel. Atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Fawon pamit undur diri. Terima kasih pemirsa, selamat malam dan tetaplah bersama kami di Metro TV. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.